Ketemu kembali. Oke. Nah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, silakan. Kita masih bersama dengan Dr. Desi dengan Bu Banun. Ya, untuk materi yang kedua ini tata laksana umum gizi buruk. Ya, oke. Kami persilakan Dr. Desi dan Bu Banun untuk melanjutkan untuk sesi yang kedua tata laksana umum gizi buruk. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Uri. Izin melanjutkan. Ya. Sekarang kita bersama-sama membahas tentang tata laksana umum gizi buruk pada balita. Di sini ada 2 materi pokok, alur tata laksana gizi buruk pada balita, dan 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita yang nantinya akan dibawakan oleh Bu Desi, Bu Dr. Desi. Yang pertama adalah alur tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, sub materi pokok terdapat 3 sub materi pokok. Yang pertama, penentuan gizi buruk dengan pemeriksaan antropometri dan gejala klinis. Kemudian yang kedua, alur penapisan balita gizi buruk atau gizi kurang dan jenis layanan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tes nafsu makan untuk balita gizi buruk usia 6-59 bulan yang akan dirawat di layanan rawat jalan. Yang pertama, untuk menentukan gizi buruk dengan pemeriksaan antropometri dan gejala klinis, di sini ada beberapa penentuan status gizi ya. Yang pertama adalah pengukuran antropometri, kemudian pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan analisa diet dan makanan. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran antropometri dan pemeriksaan klinis. Penentuan status gizi berdasarkan antropometri, tadi kita sudah bahas juga di awal ya, di materi pertama tadi, bahwa indikatornya adalah dengan berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, IMT menurut umur, dan lila menurut umur. Kemudian status gizi balita ditentukan berdasarkan plotting indeks berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut tinggi badan untuk anak laki-laki dan perempuan pada grafik pertumbuhan WHO 2006. Nah, grafik tersebut terdapat di dalam buku KIA dan juga dalam bentuk tabel antropometri. Alat antropometri terdiri dari alat timbang berat badan, alat ukur panjang atau tinggi badan, dan pita ukur lingkar lengan atas. Nah, kemudian untuk klinis sendiri, di sini ada klasifikasi edem bilateral. Jadi ada derajat ringan, di situ apabila edem hanya di kedua punggung kaki. Kemudian kalau sedang, di sini ada edem di kedua punggung kaki dan tungkai bawah. Jadi, dan atau lengan bawah. Kemudian kalau sedang, itu edem meluas di seluruh bagian tubuh atau edema anasarka. Jadi kita bisa lihat di sini, di gambar di bawah ya, Bapak Ibu. Kalau derajat 1 itu bisa kita lihat dengan adanya piting edem di punggung kaki, di keduanya. Kemudian kalau derajat 2, itu kita bisa lihat di tungkai bawah. Sudah ada piting edem, bisa juga ada di punggung tangan. Kemudian kalau derajat 3, itu edemnya sudah seluruh tubuh. Kalau bahasa kita dulu itu kan ada gizi buruk itu marasmus, ada kwashiorkor ya. Nah, itu kwashiorkor itu. Kalau misalnya seluruh tubuhnya gemuk gitu. Jadi kalau bahasa dulu itu, kalau kita pernah ikut tata laksana gizi buruk yang dulu, wajahmu seperti bulan katanya. Jangan senang, karena itu salah satu tanda adanya edem anasarka. Nah, jadi klasifikasi gizi buruk saat ini, Bapak Ibu semua, pengkategoriannya kita ambil salah satunya saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai gizi buruk. Jadi kalau kita lihat dari hasil pengukuran lilanya di usia 6-59 bulan, kalau dia kurang dari 11,5 cm itu sudah kategori sebagai gizi buruk. Jadi harus kita lakukan tata laksana gizi buruk.
Dan atau, jadi kalau misalnya hanya berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badannya saja kurang dari min 3 standar deviasi, itu juga sudah sebagai gizi buruk. Nah, dan atau bilateral edem. Begitu. Jadi salah satunya saja sudah masuk kriteria, maka balita atau balita ya di usia 6 sampai 59 bulan ini sudah dikategorikan sebagai gizi buruk. Sedangkan kalau gizi kurang itu nilainya antara 11,5 sampai 12,4. Kalau untuk gizi kurang berdasarkan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan, itu dia antara min 3 standar deviasi sampai dengan min 2 standar deviasi. Nah, dan untuk edemnya dia tidak terjadi. Begitu. Jadi cukup ini kita perhatikan betul untuk menyatakan status gizi buruk pada balita. Jadi kita lihat salah satunya saja, baik itu lila menurut lila ya kurang dari 11,5, berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan kurang dari min 3 standar deviasi, sama bilateral edem. Salah satunya saja sudah masuk sebagai gizi buruk dan harus kita lakukan tata laksana. Di sini adalah alur penapisan balita gizi buruk. Jadi kita lihat di sini ada 2 kategori, di mana bayi usia kurang dari 6 bulan dan balita 6 sampai 59 bulan. Jadi kalau misalnya bayi kurang dari 6 bulan, dia memiliki salah satu saja dari yang ada di bawah ini, maka dia sudah dikategorikan sebagai gizi buruk. Dan harus dilakukan tata laksana gizi buruk rawat inap. Nah, ini Z-score-nya kurang dari min 3 standar deviasi dengan panjang badan lebih dari 45 cm. Ya, jadi kalau kurang dari 45 cm, kita nggak bisa pakai kategori ini. Tapi kita bisa lihat kategori yang lain. Ada edem, kemudian dia terlalu lemah untuk menyusu, kemudian berat badannya tidak naik atau turun, kemudian terdapat tanda-tanda komplikasi medis. Nah, kemudian ada kategori usia lebih dari 6 bulan. Jadi usia 6 bulan atau lebih, tapi berat badannya kurang dari 4 kilo. Maka kelompok ini otomatis langsung masuk ke layanan rawat inap, Bapak Ibu semua. Nah, satu lagi kategori yang masuk rawat inap, yaitu balita usia 6-59 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut. Jadi, hanya salah satunya ini ya, baik itu edem pada seluruh tubuh, Z-score-nya kurang dari min 3 standar deviasi, lilanya kurang dari 11,5, dan jadi dia harus disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis. Jadi di sini ada anoreksia, ada dehidrasi berat, muntah terus-menerus dan diare, kemudian letargi atau penurunan kesadaran, kemudian demam tinggi, kemudian pneumonia berat, sulit bernapas atau bernapas cepat, dan anemia berat. Maka balita tersebut harus kita lakukan tata laksana rawat inap. Jadi ada 3 kategori. Jadi ada 1 kategori balita 6-59 bulan dengan komplikasi, maka harus kita lakukan tata laksana rawat inap. Nah, ada balita 6-59 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman gizi buka di Sigisi ya, buka Pelita Kesmas, maka di situ akan ada daftar balita yang ada di Pelita Kesmas. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan verifikasi ya, jadi dilakukan verifikasi, oh ternyata memang betul ada berat badan menurut panjang badannya atau berat badan menurut tinggi badannya kurang dari min 3 standar deviasi atau lilanya kurang dari 11,5. Maka dengan tanpa komplikasi medis, balita tersebut harus kita lakukan tata laksana rawat jalan. Kalaupun ada edem, di sini ada edem minimal, jadi derajat 1 dan. Kemudian untuk usia 6-59 bulan ada juga status gizi kurang ya.
Jadi Z skornya antara -2 sampai -3 dan lilanya antara 11,5 sampai kurang dari 12,5. Ini tanpa edem dan komplikasi medis, maka kita lakukan pemberian PMT pemulihan. Nah, ini untuk usia kurang dari 6 bulan. Tadi sudah ya, Bapak Ibu semua. Kalau kita ketemu bayi usia kurang dari 6 bulan dengan tanda tersebut di bawah ini, maka harus kita lakukan tata laksana rawat inap. Kemudian, apabila ada balita usia lebih atau sama dengan 6 bulan, tapi berat badannya kurang dari 4 kilo, maka harus kita lakukan juga tata laksana rawat inap. Untuk usia 6-59 bulan, dengan salah satu tanda, baik edem, Z skornya kurang dari -3 standar deviasi, lilanya kurang dari 11,5, dan disertai dengan salah satu tanda komplikasi medis, maka harus juga dilakukan rawat inap. Nah, ini untuk yang rawat jalan. Jadi, untuk balita usia 6-59 bulan, dengan salah satu atau lebih edem minimal, skor Z skornya kurang dari -3 standar deviasi, lilanya kurang dari 11,5, tapi tanpa komplikasi medis, maka kita lakukan tata laksana gizi rawat jalan. Nah, di rawat inap itu dilakukan di TFC ya, puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan balita gizi buruk dengan komplikasi atau rumah sakit. Jadi teman-teman di puskesmas itu kan kalau misalnya kita di Sigisi, kembali ke Sigisi ya, di MPPGBM, di situ ada teman-teman mengupload SOP gizi buruk ya. Jadi untuk penguploadan SOP gizi buruk itu ada 5 SOP untuk puskesmas yang mampu tata laksana gizi buruk rawat inap. Sedangkan untuk puskesmas yang mampu tata laksana gizi buruk rawat jalan hanya mengupload 4 SOP. Nanti SOP-nya mungkin teman-teman sudah ada yang dapat SOP-nya? Sudah mengupload teman-teman gizi? Belum? Nanti boleh dilihat ya di PPGBM-nya. Sudah diupload, rata-rata sudah diupload, tapi ada juga yang belum. Jadi kalau misalnya belum, tolong diupload. Nah, itu untuk yang nanti mampu tata laksana rawat inap, teman-teman menguploadnya 5 SOP. Nah, indikasi rawat inap, bayi usia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk, dengan atau tanpa komplikasi. Kemudian balita gizi buruk usia 6-59 bulan dengan komplikasi dan atau penyakit penyerta yang memerlukan rawat inap. Kemudian semua balita berusia lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo. Nah, rawat jalan bagi balita 6-59 bulan tanpa komplikasi medis dan nafsu makannya baik. Nah, nanti kita penentuan nafsu makan baik, teman-teman menggunakan, nanti kita coba pemberian F100, begitu ya. Nah, tata cara pemeriksaan balita gizi buruk terintegrasi MTBS. Yang pertama, anamnesa riwayat kesehatan balita. Yang pertama, riwayat kelahiran, imunisasi, menyusui atau ASI, dan pemberian makan termasuk tes nafsu makan. Kemudian penyakit dan riwayat keluarga. Kemudian untuk pemeriksaan antropometri dan edem, di situ ada pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan tinggi badan. Kemudian pengukuran lila, pemeriksaan edema bilateral. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, di situ ada pemeriksaan fisik umum, dilihat kesadarannya, suhu tubuh, pernapasan, sama nadinya. Kemudian pemeriksaan fisik khusus, seperti tercantum pada formulir MTBS, nanti akan dibahas di belakang. Kemudian pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. Komplikasi medis yang dinilai pada balita gizi buruk, ada anoreksia, ada dehidrasi berat, muntah terus-menerus dan diare, ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Desi.
kemudian letargi atau penurunan kesadaran, demam tinggi, pneumonia berat, dan anemia berat. Nah, bila ditemukan salah satu atau lebih komplikasi medis di atas, maka balita gizi buruk harus dilakukan rawat inap, baik di puskesmas yang mampu tata laksana rawat inap atau di rumah sakit. Nah, untuk menentukan balita tersebut apakah rawat inap atau rawat jalan, kita perlu melakukan tes nafsu makan. Nah, ini dilakukannya di rawat jalan. Jadi dapat menggunakan RUF atau F100. RUF ini adalah produk jadi di mana itu komposisi gizinya tuh hampir sama dengan F100. Cuman dia itu untuk komposisi vitamin, mineralnya sudah cukup lengkap. Jadi pada saat anak yang diberikan RUF itu ada beberapa mineral yang tidak perlu ditambahkan. Tes dilakukan paling cepat 2 jam setelah makan. Jadi usahakan posisi anak itu masih lapar begitu. Kemudian cari tempat yang tenang ketika melakukan tes nafsu makan. Kemudian jelaskan pada ibu atau pengasuh tujuan dari tes nafsu makan dan bagaimana tes akan dilakukan. Kemudian dorong ibu atau pengasuh untuk tidak terburu-buru dan terus membujuk balita dengan lembut. Nanti untuk langkah tes nafsu makan dilihat di buku modul MP1. Nah, dari hasil tes nafsu makan ini kita bisa mengkategorikan juga apakah balita tersebut harus kita rawat inap atau bisa rawat jalan. Jadi kalau nafsu makannya baik, maka balita tersebut dapat kita lakukan tata laksana rawat jalan. Sedangkan kalau nafsu makan buruk, maka harus dilakukan tata laksana rawat inap. Nah, ini adalah tes nafsu makannya menggunakan RUF. RUF ini tidak ada di sini ya. Jarang, masih belum ada. Nah, ini RUF ini yang harus dihabiskan anak dalam 30 menit sampai 1 jam untuk menentukan nafsu makan anak yang baik. Jadi ini berdasarkan berat badannya sama jumlah RUF yang harus dikonsumsi dalam waktu 30 sampai 1 jam. Nah, karena tidak ada RUF, mungkin kita lanjut. Nah, ini untuk RUF ya tadi ya. Dikatakan baik apabila dapat menghabiskan jumlah RUF yang ditentukan. Untuk lulus tes, anak makan RUF dengan lahap dan terlihat ingin makan terus. Nah, sedangkan kalau buruk, anak mengkonsumsi RUF itu dengan bujukan terus-menerus oleh pengasuh atau menolak. Jika tes nafsu makan dengan RUF hasilnya buruk, tidak tersedia RUF, dapat dilakukan tes nafsu makan dengan F100. Jika hasil tes nafsu makan dengan F100 juga hasilnya buruk, maka balita harus dilakukan rujukan. Nah, ini produk RUF, Bapak Ibu semua. Kalau produk ini produksinya dari India. Jadi ada pemberiannya setengah, tadi berdasarkan porsi, berdasarkan berat badan ya. Ada yang diberikan setengah, ada diberikan sepertiga, ada diberikan seperempat. Nah, ini sekarang yang dapat kita lakukan. Karena dengan pemberian F100, ini kita juga bisa melakukan tes nafsu makan. Jadi yang pertama, kita hitung dan siapkan dosis F100 untuk keperluan sehari, sesuai berat badan. Jadi kita timbang berat badannya, tahu berat badannya, kemudian kita lihat kebutuhannya berapa, baru kita siapkan. Nah, siapkan 1 dosis F100 untuk 1 kali pemberian saat itu, yaitu sekitar 1/6 dari dosis harian. Karena kalau F100 kan fase sudah rehabilitasi ya, jadi pemberiannya adalah 6 kali dalam 1 hari. Pemberian dosis F100 pertama, 1/6 dari dosis harian pada balita secara perlahan. Balita dapat meminum sendiri F100 atau meminta ibu atau pengasuh memberikan F100 pada balita. Kemudian kita amati, kita catat hasilnya. Kemudian sisanya 5 bungkus yang lain F100 diberikan kepada ibu atau pengasuh untuk diberikan di rumah. Minta ibu untuk mencatat jumlah F100 yang tersisa atau tidak dihabiskan. Kemudian minta ibu atau pengasuh untuk kembali membawa balita ke layanan rawat jalan besok harinya dengan membawa kemasan kosong F100 dan catatan sisa F100. Nah, catatan dikatakan nafsu makan baik
pada balita jika balita dapat menghabiskan 80% dari target F100 dalam 1 hari, sesuai dengan berat badannya. Begitu. Nah, di sini setelah mempelajari materi tentang alur tata laksana gizi buruk, dapat disimpulkan bahwa penentuan gizi buruk dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan gejala klinis berupa pitting dan edem bilateral. Kemudian tata laksana umum gizi buruk meliputi tata cara pemeriksaan gizi buruk pada balita, menentukan perawatan yang dibutuhkan layanan rawat jalan atau rawat inap, serta 4 fase dan 10 langkah pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Rawat jalan pada balita usia 6-59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Rawat inap dilakukan di puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan balita gizi buruk dengan komplikasi medis. Nah, di TFC serta di rumah sakit. Kecuali bagi bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dan balita usia 6-59 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo, maka harus dilakukan rawat inap di rumah sakit. Ya, terima kasih. Dilanjutkan oleh Dr. Desi. Terima kasih Pak Uri. Dilanjutkan oleh Dr. Desi. Oke, silakan Bu Dr. Desi. Iya, masih semangat Masih, Bu. teman-teman semua. Udah jam segini ya, jam-jam ngantuk ini. Oke, ini saya hitung sekitar ada 50 slide, jadi tetap semangat ya kita semua ya. Nanti mungkin ada bagian yang saya penjelasannya gitu. Ya, yang mau menggerakkan lehernya silahkan ya, goyang sana, goyang sini ya. Karena ini kita ada 50 slide dan lumayan lah untuk tata laksana gizi buruknya. Oke, saya izin share screen ya. Apakah jelas? Jelas ya. Oke. Nah, kita pada materi pokok 2 ya. Tentang 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Yang mungkin teman-teman semua sudah sering dengar ya. Dan mungkin ada beberapa yang ya refreshing saja ya mengenai ini ya. Nah, jadi submateri pokoknya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, kita harus pahami 3 tanda bahaya dan tanda penting. Kemudian yang kedua, ada 4 fase pada masa perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang ketiga, ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, ini adalah 3 tanda bahaya dan tanda penting yang harus teman-teman semua harus pahami ya. Nah, harus ingat lah. Ya singkat aja nih, ada yang pertama renjatan. Renjatan itu adalah shock ya. Bila capillary refill-nya lebih dari 3 detik ya. Kemudian letargis ya, penurunan kesadaran, ya anaknya menjadi lemah ya, tidak seaktif biasanya, yang mungkin tadinya bisa bicara tapi anaknya sering diam, tertidur gitu ya. Kemudian yang ketiga, diare atau muntah dan atau dehidrasi. Nah, ini 3 tanda bahaya ini harus kita ingat baik-baik gitu. Kemudian kedua, ada 4 fase ya pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Semua pada tahu ya, yaitu fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Nah, ini adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita ya, dalam tabel yang terintegrasi dengan 4 fase tadi ya. Ini yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemi, mencegah dan mengatasi hipotermi, dan cegah dan mengatasi dehidrasi. Dan yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Kelima, infeksi. Keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Dan yang ketujuh, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Kedelapan, memberi makanan untuk tumbuh kejar. 9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi
teman-teman semua sudah pasti sering lihat ini ya, tabel ini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Nah, ini fase stabilisasi ya. Fase stabilisasi yang ini tadi, ya. Biasanya di hari pertama sampai kedua ya. Nah, berlangsung 1-2 hari, ini merupakan fase awal, tapi dapat bisa berlanjut sampai 1 minggu ya, tergantung kondisi anaknya. Ya, mungkin saja saat awal masuk kondisi anaknya sakit berat ya. Contohnya mungkin diare dengan dehidrasi berat ya, yang harus dilakukan stabilisasi dulu ya, sehingga proses stabilisasinya fase awalnya itu berlangsung lebih dari 2 hari. Nah, tujuan dari fase stabilisasi ini adalah untuk menstabilkan ya kondisi klinis anak. Yang tadinya shock, distabilkan, diatasi shock, yang tadinya dehidrasi berat, diatasi dehidrasinya. Ya. Nah, untuk kegawat dauratannya ini ada di fase stabilisasi ini. Nah, hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi, atau shock. Ya. Harus segera diatasi di fase awal ini, karena bila ada keterlambatan, maka akan mengakibatkan kematian. Jadi di awalnya ini tadi ya. Oke. Dan di fase stabilisasi ini ya, tidak untuk menaikkan berat badan anak. Jadi jangan berpikir untuk menaikkan berat badan. Kita harus stabilkan pasien ini dulu. Nah, pada fase ini ya, ada prioritas penanganan kegawat dauratan yang mengancam jiwa ya, yang harus kita pahami benar-benar. Yang pertama, hipoglikemia ya. Jadi pada pasien gizi buruk itu gampang sekali terjadi hipoglikemia. Berapa sih hipoglikemia itu? Kadar gula darahnya ya sewaktu itu kurang dari 54 mg per desiliter. Kemudian yang kedua, prioritas yang kedua, hipotermia ya, kedinginan ya. Nah, tapi harus terukur ya dengan pengukuran termometer ya, suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, jika keduanya ini terjadi bersamaan, ya sepertinya pasien ini terjadi infeksi yang berat. Kemudian yang ketiga ya, prioritas yang ketiga itu dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi semua ya balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin itu dianggap mengalami dehidrasi ringan. Nah, hipovolemia itu dapat terjadi bersamaan dengan adanya edema. Jadi ini harus kita pantau ya prioritasnya. Kemudian prioritas yang keempat, infeksi ya. Jadi balita gizi buruk itu seringkali ya ada komorbidnya ya. Komorbidnya mungkin pneumonia ya, bermacam-macam jenis infeksi, infeksi saluran pernapasan ya, pencernaan. Bahkan tak jarang mungkin ada infeksi susunan saraf pusat ya, meningitis tuh. Nah, namun sering tidak ditemukan tanda gejala infeksi bakteri seperti demam. Nah, ya contohnya aja mungkin TB ya, TB itu kadang pada pasien dengan gizi buruk itu suka tidak bergejala ya. Gejalanya hanya gizi buruk saja ya, penurunan berat badan. Karena itu semua balita gizi buruk itu dianggap menderita infeksi pada saat datang ke vaskes dan segera diberi antibiotik ya. Jadi itu prioritas yang harus kita pikirkan. Nah, prioritas pertama tadi hipoglikemia ya, kurang dari 54 gula darah sewaktunya. Tata laksana awal bila kita menerima pasien gizi buruk ya. Kemudian kita ukur gula darah sewaktunya ternyata kurang dari 54, bisa kita berikan ya 50 ml larutan glukosa 10%, atau bila tidak ada larutan glukosa 10% ya, infus D10 itu nggak ada, kita bisa berikan 1 sendok teh munjung gula pasir ya dalam 50 ml air. Bisa diberikan secara oral atau melalui NGT ya, dan segera dilanjutkan dengan pemberian formula 75. Kemudian formula 75 yang pertama atau modifikasinya diberikan 2 jam sekali dalam 24 jam pertama. Kemudian berikutnya setiap 2-3 jam ya, siang dan malam selama minimal 2 hari. Nah, kalau pasiennya masih mendapatkan ASI,
teruskan pemberian ASI ya di luar jadwal pemberian F75 ya, tapi tetap diberikan ASI ini ya, walaupun dia mendapatkan F75. Nah, jika anak tidak sadar atau letargi, nah ini kemungkinan dia hipoglikemi yang memberikan gejala ya. Anaknya lemas, tidak sadar. Berikan larutan glukosa 10% secara intravena ya, bolus sebanyak 5 mili per kilogram berat badan. Ya kalau kita mendapatkan akses intravenanya secara cepat. Tapi kalau tidak mendapatkan secara cepat ya susah pasang infusnya gitu, atau tidak tersedia infuset gitu ya untuk alat infusnya. Nah, bisa diberikan larutan gula ya, gula pasir 50 mili dengan NGT. Oke. Nah, yang kedua, prioritas yang kedua ya, hipotermia. Tadi kurang dari 36 derajat Celcius suhu aksilar ya. Jadi kita harus terukur ya kalau pada pasien gizi buruk ini, jangan kita meraba-raba aja, oh dingin ini gitu kan, hipotermia, atau oh ini tidak dingin. Jadi benar-benar harus kita ukur. Ya. Nah, caranya mengatasinya hangatkan prinsipnya ya. Hangatkan bisa menggunakan selimut, pakaian, kepala juga ditutup ya, karena pengeluaran panas bisa cepat melalui kepala. Kemudian dapat juga digunakan pemanas ya. Walaupun memang di Indonesia jarang nih ada pemanas. Yang paling sering itu ya ini ya, lampu. Lampu didekatkan ya. Lampu itu 40 watt. Jaraknya 50 cm dari tubuh balita ya, atau letakkan balita langsung pada dada atau perut ibu. Ini yang praktis nih, jadi seperti metode kanguru ya, skin to skin, dan bisa transfer panas dari ibu ke balita tersebut. Nah, harus dipantau setelah kita mengatasi. Pantau suhu aksila setiap 2 jam dengan targetnya 36,5 derajat Celcius atau lebih. Kalau menggunakan pemanas atau lampu ini tadi ya, ukur suhu tiap setengah jam, karena lampu ini bisa beresiko ya, kepanasan lebih cepat ya panasnya. Jadi setiap setengah jam ya. Kemudian hentikan bila suhu mencapai target yaitu 36,5 derajat Celcius. Jangan sampai gosong gitu ya anak orang. Nah, oke, kemudian prioritas yang ketiga, dehidrasi. Dehidrasi ini tata laksananya tergantung kondisi kegawat daruratan yang ditemukan. Pada gizi buruk itu idealnya jangan gunakan infus untuk rehidrasi ya, kecuali kasus dehidrasi berat dengan shock ya. Itu pengecualiannya ya. Kemudian berikan resomal secara oral atau melalui NGT. Lakukan lebih lambat ya rehidrasi daripada anak yang gizinya baik ya, pelan-pelan. Kemudian beri 5 mili per kilogram berat badan itu setiap 30 menit untuk 2 jam pertama. Selanjutnya berikan resomal 5-10 mili per kilogram berat badan per jam selang-seling dengan F75. Selanjutnya, berikan F75 secara teratur setiap 2 jam. Ya. Nah, bagaimana kalau masih diare? Nah, biasanya dehidrasi ini kan terjadi pada pasien gizi buruk dengan diare atau muntah. Nah, beri resomal setiap diare. Ya. Tiap BAB cair, kasih resomal. Nah, ini untuk dosisnya, untuk usia kurang dari 2 tahun, itu 50-100 mili setiap buang air besar. Dan untuk yang usianya 2 tahun dan lebih, itu 100-200 mili tiap BAB cair. Oke, nah kita harus tahu nih tanda-tanda dehidrasi ya. Saya yakin teman-teman semua udah paham ini ya. Yang ada di puskesmas pasti tahulah cara-cara memeriksanya ini. Nah, tanda-tanda BAB cair, ya kita harus tanyakan kepada ibu atau pengasuhnya ya, kapan
terakhir BAB cair ya, jadi harus dihitung benar-benar. Kemudian harus harus tahu juga tinja berlendir dalam jumlah sedikit itu sering terjadi pada gizi buruk ya, tapi tidak menyebabkan dehidrasi. Jadi harus tahu nih BAB-nya benar-benar cair atau berlendir ya, sedikit-sedikit kayak kecepirit gitu ya. Jadi harus benar-benar ditanyakan. Kemudian mata cekung ya. Caranya adalah tanya ibu atau pengasuh apakah mata cekung terjadi baru-baru ini atau sudah lama terjadi. Kan bisa saja ya kalau pada gizi buruk itu ya cekung aja dari dulu. Misalnya sudah lama gitu ya anak ini dengan gizi buruk. Sudah sekitar 1 tahun ini gitu. Pasti matanya kan cekung. Nah, nanti ditanyakan lagi ke ibunya atau siapa tahu ada fotonya ya. Oh, ini foto seminggu yang lalu, Dok. Nah, di HP saya ternyata matanya nggak cekung. Nah, sekarang cekung. Nah, mungkin saja itu memang tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang ketiga, haus ya. Kita perhatikan apakah anak mau meraih cangkir saat melihat atau diberi minuman atau saat minuman itu disingkirkan atau habis, apakah masih mau minum lagi. Jadi lihat respon anak ya. Tertarik nggak sama minum. Kemudian keempat, frekuensi BAK berkurang. Jadi kencing terakhir lebih dari 6 jam. Maka kita harus curigai dehidrasi. Tanyakan kapan terakhir ganti popok, kapan terakhir BAK gitu ya. Atau kalaupun misalnya dia BAB cair, sebelumnya ada nggak BAK? Kira-kira bersamaan nggak dengan BAB cairnya itu? Agak sulit memang di situ ya. Oke. Nah, keempat tanda ini ya lebih dapat diandalkan dibandingkan tanda-tanda dehidrasi lainnya pada balita gizi buruk. Oke. Nah, berikutnya yang kelima nih ya, tidak ada air mata. Tidak ada air mata saat menangis ya. Ini merupakan tanda dehidrasi yang tidak bisa diandalkan ya, karena apa? Karena kelenjar lacrimalis itu menjadi atrofi ya kalau pada gizi buruk, jadi tidak ada produksi air mata, jadi tidak bisa kita jadi patokan. Kemudian letargi, lemas ya, anaknya lemas ya, tidak waspada, tidak tertarik terhadap kejadian di sekitar. Ya, tidak spesifik ya untuk dehidrasi ya pada gizi buruk karena ditemukan juga pada kondisi hipotermi ya, hipoglikemia dan shock septik. Jadi nggak khusus pada dehidrasi. Yang ketujuh, anak gelisah dan rewel terutama bila disentuh atau dilakukan tindakan ya. Oke. Yang kedelapan, mulut dan lidah kering. Ya, agak sulit ya memang. Kita harus melihat meraba dengan jari yang kering dan bersih untuk menentukan apakah lidah dan mulutnya kering. Yang paling gampang sebenarnya bibir ya. Tapi bukan tanda dehidrasi yang dapat diandalkan karena ya kelenjar ludah itu mengalami atrofi sehingga mulut kering. Kemudian yang ke-9, tugor kulit lambat ya. Caranya tarik lapisan kulit dan jaringan bawah kulit pelan-pelan. Cubit selama 1 detik dan lepaskan. Nah, jika kulit masih terlipat atau belum kembali rata selama lebih dari 2 detik, maka kulit turgor kulit lambat. Tapi ini bukan tanda dehidrasi yang diandalkan karena ya seperti kita ketahui gizi buruk itu kan kulitnya ya seperti itu ya, cenderung seperti itu, biasanya lambat gitu walaupun dia tidak dehidrasi. Jadi yang harus diingat tadi 4 ini ya. Tanda yang harus kita bisa diandalkan ya, BAB cair, mata cekung, haus, dan BAK yang berkurang. Nah, setelah kita lakukan rehidrasi, kita harus pantau dong, ya, pantau kemajuan proses rehidrasi ya, dan perbaikan klinis tiap 30 menit selama 2 jam pertama, kemudian selanjutnya tiap jam sampai 10 jam berikutnya. Yang kita pantau itu ya frekuensi napas, nadinya ya,
frekuensi BAK-nya, jumlah urinnya, ya, frekuensi buang air besarnya dan muntahnya, apakah ada pengurangan gitu. Selama proses rehidrasi, ya, frekuensi napas dan nadi itu akan berkurang dan mulai ada diuresis, biasanya meningkat diuresisnya. Pada anak gizi buruk, tanda-tanda rehidrasi itu sering tidak ada, ya, walaupun rehidrasi penuh telah terjadi. Nah, oleh karena itu kita pantau juga nih berat badannya. Ya, biasanya kalau dia dehidrasi sekali itu, misalnya berat badannya itu 7 gitu ya. Nah, setelah dia direhidrasi ada peningkatan jadi 7,3. Nah, kemungkinan itu dia sudah terrehidrasi. Nah, kita rehidrasi, kita harus hati-hati ini, kita kan ngasih cairan. Ya. Kita ngasih cairan, apalagi kalau misalnya kita berikan secara intravena, itu biasanya lebih cepat kelebihan cairan. Tanda-tanda kelebihan cairan, ya, yang pertama peningkatan denyut nadi dan frekuensi nafas, ya. Kemudian vena jugularis membengkak, ya. Terlihat denyut vena di leher, ya. Edema meningkat, ya. Kemudian ada gagal jantung kongestif, ya, tandanya peningkatan denyut nadi, ya, sebanyak sama dengan atau lebih 25 denyut per menit, dan peningkatan frekuensi napas 5 kali atau lebih tarikan napas per menit. Jadi ini ada tanda peningkatan nadi dan frekuensi napas. Tanda lainnya kita bisa lakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan hati, ya, pembengkakan vena jugularis, ya, edem pada kelopak mata, karena kelebihan cairan biasanya edema itu yang terlebih dulu adalah pada kelopak mata. Ya. Kemudian suara jantungnya lain, ya, galau, karena dia cepat. Kemudian pada pemeriksaan paru itu ada rongki halus. Ya. Bila ada tanda kelebihan cairan, hentikan, ya, semua. Hentikan pemberian cairan secara oral dan intravena, ya. Beri terapi gagal jantung itu dengan injeksi furosemid dan lakukan penilaian ulang setelah 1 jam apakah ada perbaikan. Itu, ya, itu dehidrasi. Nah, ini kemudian shock, ya. Shock atau dehidrasi berat, ya. Tapi tidak mungkin diberikan rehidrasi oral melalui NGT. Nah, makanya rehidrasinya diberikan secara intravena dengan ringalaktat dan dextrose 10%. Ingat, ya, RL dan dextrose 10%, bukan RL saja, ya. Dengan perbandingan 1:1 menghasilkan larutan RLG 5%. Nah, jumlah cairan yang diberikan sebanyak 15 ml per kilogram berat badan selama 1 jam, ya, atau 5 ppm per kilogram berat badan. Nah, pantau responnya, nadi, ya, BAK-nya, berapa jumlah urinnya, BAB-nya, dan muntahnya, ya, setiap 30 menit pada 2 jam pertama. Kemudian tiap jam dalam 10 jam berikutnya. Lagi-lagi hati-hati kelebihan cairan tadi, ya. Risikonya adalah gagal jantung kongestif tadi. Nah, itu tadi fase stabilisasi. Yang kedua ini adalah masuk fase transisi. Nah, ini bertahap, ya. Tubuh beradaptasi terhadap asupan energi dan protein yang lebih tinggi. Ini sudah dalam keadaan stabil pasiennya. Ya, lanjut dengan pengobatan infeksi, ya, dan tata laksana komplikasi lainnya. Pantau juga kemajuan terapi termasuk tanda-tanda bahaya, ya. Kemudian ini adalah persiapan tindak lanjut perawatan di rumah, ya, bila fase rehabilitasi dilakukan di layanan rawat jalan. Nah, tanda balita dapat masuk ke fase transisi ini, ya, biasanya itu kan setelah 2-7 hari. Ya, bila komplikasi medis teratasi, ya, nafsu makan mulai pulih, edema berkurang, itu yang harus diperhatikan. Berarti anak ini siap untuk masuk ke fase transisi.
Nah, kemudian untuk fase rehabilitasi yang ketiga, ini merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar ya. Nah, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Di sini kita mendorong balita untuk makan ya. Kemudian memulai kembali atau mendorong untuk tetap menyusui ya bila masih menyusui ibunya. Kemudian stimulasi perkembangan mental dan fisik dan menyiapkan ibu atau pengasuh untuk pengasuhan di rumah. Nah, kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan. Di sini kita mulai menilai kenaikan berat badan. Oke. Pemberian makan ya, mulai ini pada setelah fase stabilisasi tratasi atau bila tidak ada kedaruratan. Dimulai secara bertahap, mulai dari F75 ya, kemudian ke F100 atau RUP tadi. Ya, ini tabel kebutuhan gizi menurut fasenya ya, nanti dibaca aja, stabilisasi, transisi, rehabilitasi ya, beda-beda. Yang harus kita pahami di fase transisi tadi ya, kita memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit ya. Ya, balita gizi buruk itu mengalami gangguan keseimbangan cairan ya, elektrolit dan mineral. Ya. Perlu penggantian kalium ya. Jadi elektrolit itu ada kalium, zinc, kemudian kuprum atau tembaga ya. Nah, anak gizi buruk itu perlu diberi kalium pengganti yang hilang dan magnesium yang diperlukan untuk membantu kalium masuk ke dalam sel. Nah, anak gizi buruk itu perlu juga zinc dan tembaga ya. Namun harus dibatasi asupan natrium karena sudah terjadi kelebihan natrium dalam sel. Oleh karena itu, ya pada gizi buruk tidak disarankan rehidrasi dengan NaCl ya. Tadi apa? Dengan RL dan dextrose 10% 1:1. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral, maka diberikan mineral mix ya, yang ditambahkan ke dalam resoma dan makanan F75 dan F100. Resoma itu adalah panjangannya Rehydration Solution for Malnutrition ya, dibuat dari oralit yang diencerkan. Nah, kemudian ditambahkan mineral mix dan glukosa atau gula. Nah, cara pembuatannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini ya mineral mix yang udah jadi ini ya, larutan elektrolit nama lainnya. Nah, ini komposisinya kita lihat ya ada beberapa mineral yang diperlukan pada pasien gizi buruk, kalium ya, magnesium, zinc ya, tembaga. Larutkan 1 saset 8 gram dalam air matang caranya ya. Yang sudah didinginkan sampai 20 mili ya. Jangan yang panas atau baru matang gitu ya. Jadi yang sudah didinginkan sampai 20 mili. Kemudian simpan larutan tersebut dalam botol teh steril dan letakkan di dalam lemari es untuk menghambat kerusakan. Ya, kemudian buang jika berubah seperti berkabut ya. Buat larutan baru setiap bulan. Oke. Nah, itu tadi mineral mix. Nah, ini resomal ya. Resomal dengan penambahan larutan mineral mix. Terdiri dari oralit ya, gula pasir, larutan mineral mix tadi ya. Nah, kemudian ditambahkan air sampai menjadi 400 ml. Tuh. Nah, bagaimana kalau membuat resomal tapi nggak ada larutan mineral mix? Kan bisa aja ya. Caranya ya bahan-bahannya oralit ya, gula pasir, bubuk KCl, kemudian ditambahkan sampai menjadi 400. Jadi ini dulu, kemudian sampai dia ditambah air sampai 400. Nah, beri MgSO4 40% IM 1 kali per hari dengan dosis 0,3 mili per kilo per BB, maksimum 2 mili per hari ya untuk tambahan magnesiumnya. Dan beri suplemen zinc ya, dan tembaga secara oral, tembaga di jarang ya.
Sini yang paling sering. Nah, ini komposisi F75 dan F100. Saya minta bantuan Bu Banon untuk menjelaskan ini, Bu Banon. Ya, siap, Dok. Izin meneruskan untuk komposisi F75 dan F100 ini teman-teman gizi mungkin sudah pernah melaksanakan ya, membuat ya. Jadi kalau yang biasanya kita pakai itu adalah F75 yang satu ya, di situ pakai susu skim, kemudian ada gula pasir, ada minyak sayur, larutan elektrolit. Nah, jadi cukup seperti itu aja. Kemudian selanjutnya kita biasanya menggunakan F100 yang F101 ya. Jadi susu skim, kemudian gula pasir, kemudian minyak sayur, sama larutan elektrolit. Nah, kalau misalnya untuk yang F100 yang diencerkan, ini untuk yang usianya kurang dari 6 bulan ya. Nah, itu diberikan atau pada kondisi khusus lain. Kemudian kalau yang menggunakan seperti tepung beras, nah ini ya itu untuk kondisi-kondisi yang diare begitu. Sebenarnya ini ada Bu Dokter video pembuatan formula. Apa sempat waktunya ya di-share ya? Bisa. Nanti di-share aja. Nanti di-share. Kalau misalnya untuk pembuatannya teman-teman di situ ada apa namanya dicampur ya. Sudah biasa aja teman-teman melaksanakannya. Jadi gula sama minyak itu dicampur, kemudian ditambahkan susu gitu ya, sampai bentuknya tercampur sempurna. Baru nanti ditambahkan larutan mineral mix, baru nanti ditambahkan komposisi air sesuai dengan yang dibutuhkan begitu. Kalau yang ini kan di F75 ini tambahan airnya 1000 ya. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan dari perhitungan teman-teman untuk balitanya, itu kita bisa membuat, misalnya kebutuhannya hanya 600 saja, berarti kebutuhan susu skim, gula pasir, minyak sayur, sama larutan elektrolitnya tinggal kita hitung, misalnya 600 per 1000 dikali 25 untuk susu skim, kemudian untuk gula pasirnya sama, 600 per 1000 dikali 100, minyak sayurnya 600 per 1000 dikali 30, larutan elektrolitnya sama juga 600 per 1000 dikali 20. Mungkin itu, Bu Dokter. Ya, untuk yang ini, Bu Banon? Ya, sama Dokter. Jadi ini adalah komposisi gizinya. Jadi kalau yang untuk F75 itu komposisi gizinya dalam per 100 cc itu 75. Kemudian yang F100 itu komposisi gizinya itu 1 cc 1 kalori. Jadi untuk 100 ml itu ada 100 kalori, Dokter. Kemudian kalau F100 yang diencerkan, ini untuk yang bayi tadi. Kemudian kalau yang susu bayi per 100 kalori ini kita bisa lihat perbandingan komposisi gizinya. Jadi untuk F100 yang diencerkan itu ternyata komposisi gizinya masih lebih tinggi daripada susu formula bayi yang pada umumnya begitu. Mungkin itu, Bu Dokter. Ya. Terima kasih, Bu Banon. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang mengobati infeksi. Oke. Nah, seperti tadi itu dikatakan bahwa balita gizi buruk itu rentan terhadap infeksi bakteri ya, dan seringkali infeksinya disebabkan oleh organisme yang berbeda. Nah, tanda dan gejala umum infeksi seperti demam itu seringkali tidak ditemukan pada balita gizi buruk. Nah, yang sering ditemukan itu hipotermia dan hipoglikemia ya. Itu merupakan tanda infeksi berat. Jadi kita anggap aja semua balita gizi buruk itu menderita infeksi dan perlu mendapatkan terapi antibiotika segera ya. Jadi ingat, tiap ada pasien balita gizi buruk, wah ini kemungkinan infeksi, kita berikan antibiotik. Nah, tata laksananya ya, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas ya. Nah, ini tergantung ya untuk yang rawat
inap itu kita berikan ampicillin ya, ampicillin dan bisa disertai dengan gentamisin. Dan bisa juga antibiotika intravenanya itu disesuaikan dengan resistensi kuman di rumah sakit setempat ya. Dan juga bisa juga disesuaikan dengan penyakit dari pasien tersebut, misalnya dia pneumonia, maka bisa diberikan sesuai dengan tata laksana antibiotika pneumonia ya. Nah, kemudian imunisasi campak ya, jika balita berusia lebih dari sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi ya, atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan ya, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi, termasuk imunisasi campak pada gizi buruk, itu diberikan sebelum anak pulang dari perawatan, ya pada saat fase rehabilitasi. Pemantauannya bagaimana? Ya, jika masih terdapat komplikasi medis, termasuk anoreksia, lanjutkan terapi antibiotik sampai 10 hari. Kemudian pantau juga nafsu makannya, ya. Bila masih belum membaik, lakukan penilaian ulang menyeluruh pada balita. Mengapa nih nafsu makannya masih belum baik? Apakah infeksinya belum teratasi, ya, ataukah perlu pemeriksaan lebih lanjut pada pasien ini? Langkah selanjutnya ya, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Ya, semua anak balita gizi buruk itu pasti mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Yang harus kita perhatikan ya, zat besi itu baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik ya, dan mulai bertambah berat badannya, itu pada fase rehabilitasi. Memang ya, sebagian besar itu pasien gizi buruk itu awalnya kita lihat pucat ya, dari hasil pemeriksaan lab misalnya didapatkan kesan anemia mikrositik hipokromik yang kita curiga memang ke arah anemia defisiensi zat besi. Nah, tapi kita harus sabar, tidak boleh kita langsung berikan ya di fase stabilisasi ya, tidak boleh. Jadi kita baru bisa memberikan di fase rehabilitasi. Ya. Bila balita gizi buruk itu dirawat di layanan rawat jalan dan mendapatkan terapi gizi berupa RUF tadi, tidak perlu mendapatkan tambahan suplementasi zat besi lagi, ya ini rawat jalan ya. Karena apa? Karena di RUF tadi sudah terdapat 10 sampai 14 mg per 100 gram zat besi. Nah, ini tadi rawat jalan. Kalau rawat inap itu tidak boleh ya. Karena dia di fase stabilisasi biasanya terjadi infeksi yang berat. Kemudian bila balita gizi buruk mendapatkan F100 yang dibuat sendiri, maka diberikan suplementasi zat besi dengan dosis menurut berat badan, dosisnya adalah 3 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya ya, selain zat besi kita berikan juga vitamin A nih. Ya, vitamin A ya, disesuaikan dengan usianya ya. Ini merupakan tanda defisiensi vitamin A ya. Kita harus lihat nih tanda defisiensi vitamin A atau riwayat campak dalam 3 bulan terakhir. Jadi sebelum kita memberikan vitamin A, kita harus pantau dulu nih tanda defisiensi vitamin A bagaimana, ada apa tidak ya. Atau ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir. Kalau misalnya tidak ada ya, bila dengan RUF maka tidak diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi ya. Tapi bila dengan F75 atau F100 ya, maka diberikan vitamin A dosis tinggi 1 kali hari ke-1 sesuai umur tadi. Nah, tapi kalau misalnya ada tanda defisiensi vitamin A ya, atau riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, nah kita harus berikan vitamin A dosis tinggi sesuai umur ya, 3 kali, hari ke-1, ke-2, dan ke-15. Beda ya dengan yang misalnya ini ya. Jika tidak tersedia kapsul vitamin A dosis tinggi ya,
dapat diberikan vitamin A dosis 5.000 SI per hari selama proses pemulihan. Selanjutnya, suplementasi zat gizi mikro lainnya adalah asam folat dan multivitamin ya. Nah, kita lihat lagi ini, bila dengan RUF maka tidak perlu diberikan ya, karena sudah ada lengkap RUF ini tadi. Bila dengan F75 atau 100 ya, maka untuk asam folat diberikan 5 mg pada hari pertama dan selanjutnya 1 mg per hari. Nah, untuk multivitaminnya kita berikan vitamin C dan vitamin B kompleks. Fase yang keempat ya, fase tindak lanjut. Merupakan fase setelah anak dipulangkan dari tempat perawatan. Nah, pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar ya, dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan sampai ke pemulihan. Ya. Pemulihan anak gizi buruk itu memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Ya, lumayan ya. Nah, pada fase rehabilitasi, anak bisa dirujuk ke rawat jalan apabila ada syaratnya nih. Sudah tidak ada komplikasi medis. Komplikasi medis tadi apa? Ya, hipoglikemi, hipotermi, ya, anoreksia, dehidrasi, ya. Jadi tidak ada komplikasi medis. Kemudian edema berkurang, nafsu makan baik. Tadi sudah dijelaskan ya, tes nafsu makan itu juga ya. Ya, tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Ya. Kemudian pemulihan gizi hingga BB per PB atau BB menurut TB ya lebih dari sama dengan -2 SD dan atau lila lebih dari sama dengan 12,5 cm tanpa edem bilateral dapat dilanjutkan di layanan rawat jalan. Oke. Kemudian bila tidak tersedia layanan rawat jalan, pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Ini lebih jarang ya. Biasanya nih pada pasien kondisi khusus yang mungkin orang tuanya tidak ada atau tidak ada pengasuh. Kriteria keluar dari layanan rawat inap ke rawat jalan. Nah, kita perhatikan ini ya. Keluar dari layanan rawat inap ke rawat jalan, ya. Bila nih balita gizi buruk usia 6 sampai 59 bulan, ini tidak ada komplikasi medis, ya. Dan edem berkurang, dan nafsu makan baik, dan secara klinis membaik. Ya, baik berarti tadi. Kalau dikatakan sembuh, ya, selama 2 minggu berturut-turut mempunyai kondisi, ya, ini tadi lilanya lebih dari sama dengan 12,5 cm, atau di zona hijau, dan atau skor Z-nya, BB menurut PB atau BB menurut TB-nya lebih dari sama dengan -2 SD. Tidak ada edema, klinis baik. Ya. Nah, fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi pada anak kurang dari 6 bulan. Nih. Bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk harus mendapatkan layanan rawat inap. Ya. Jadi bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk harus dapat layanan rawat inap. Tata laksananya perlu perhatian khusus karena apa? Yang pertama, sering ada penyebab organik atau kelainan bawaan. Ya, kelainan penyakit jantung bawaan, kemudian kelainan di rongga mulut ya seperti bibir sumbing ya. Kemudian kelahiran prematur dan adanya masalah asupan gizi ya. Masalah asupan gizi ini bisa saja anaknya dengan dulu riwayat lahir dengan asfiksia berat ya, kejang-kejang sehingga cerebral palsi, kemudian oromotornya terganggu dan kesulitan menelan. Kemudian yang kedua, fisiologinya berbeda dari balita ya. Sehingga F100 itu tidak cocok untuk bayi kurang dari 6 bulan. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Banun bahwa untuk bayi kurang dari 6 bulan itu F100-nya harus diencerkan ya. Yang ketiga,
pemberian ASI merupakan bagian terpenting untuk pemulihan dan sebagai penunjang kelangsungan hidup. Karena itu kesehatan ibu merupakan hal yang sangat penting. Jadi berkaitan dengan pemberian ASI. Ya, jadi agak berbeda kalau untuk bayi atau anak yang kurang dari 6 bulan. Tata laksananya ini ya, tata laksana kelompok khusus tadi kurang dari 6 bulan atau dia lebih dari sama dengan 6 bulan tapi BB-nya kurang dari 4 kilo, ingat itu ya. Kurang dari 6 bulan atau dia lebih tua dari 6 bulan nih atau usianya 6 bulan tapi BB-nya itu kurang dari 4 kilogram. Tuh dibagi itu. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan harus ini lihat lagi nih. Ya, ASI apa enggak gitu kan. Kalau ada potensi kembali ke ASI ya bisa direlaksasi ya berikan ASI tetap ya. Kalau tidak ada potensi kembali ke ASI, air susu ibunya nggak ada gitu kan, ibunya sangat sulit sekali untuk diedukasi, ya akhirnya ke formula. Nah kalau untuk yang ini tadi langsung ke formula. Nah tata laksana bayi kurang 6 bulan dengan gizi buruk berdasarkan status pemberian ASI tadi ya. Bila ada kemungkinan pemberian ASI, ya, bayi masih mendapatkan ASI tapi kurang gizi. Ya, nih misalnya pada kasus ini ya, kalau dia dengan pemberian ASI. Biasanya kan kalau pemberian ASI itu kan baik ya, tapi kok jadinya gizi buruk gitu. Nah, ini bayi masih mendapat ASI tapi kurang gizi ya. Bayi sudah tidak mendapat ASI tetapi ibu masih ingin menyusui ya. Bayi sudah berhenti menyusu. Ya, misalnya ibu meninggal, tapi ada ibu persusuan yang dapat memberikan ASI. Jadi kita harus lihat dulu nih, ada kemungkinan pemberian ASI tidak. Nah, kalau misalnya ibunya masih mau memberikan ASI, ya tetap diberikan ya, walaupun mungkin nanti ada tambahan formula. Kalau tidak ada kemungkinan pemberian ASI, misalnya bayi tidak pernah mendapatkan ASI dan ibu tidak mau relaktasi. Yang kedua, bayi sudah berhenti menyusu. Lagi-lagi ibunya tidak mau relaktasi, tidak ada ibu persusuan. Atau tidak ada ibu atau ibu persusuan. Nah, bayi kurang 6 bulan dengan gizi buruk dan ada kemungkinan pemberian ASI, maka tata laksana pada fase stabilisasi ya, pemberian ASI-nya begini caranya. 1, atasi komplikasi dulu sesuai dengan protokol umum ya, protokol umum tadi. Nah, bayi kurang dari 6 bulan itu kan rawan terhadap hipoglikemia dan hipotermia, jadi harus stabilisasi dulu. Kemudian mulai refeeding dengan susu formula bayi ya, atau F100 yang diecerkan. Yang tadi kan kurang dari 6 bulan. Atau F75 kalau ada edema dengan jumlah 130 ml per kilogram berat badan per hari setiap 2-3 jam. Nah, tetap walaupun dia ada mendapatkan susu formula atau formula 100 atau 75, tetap diberikan ASI ya. Dukungan pemberian ASI bertujuan untuk meningkatkan produksi ASI dan bayi kembali mendapatkan ASI saja. Ini tadi stabilisasi, kemudian fase transisi ya. Pada bayi kurang dari 6 bulan dan gizi buruk yang masih bisa diberikan ASI. Jadi formula yang digunakan tetap sama, ya. Transisi yang terjadi adalah dia mengupayakan agar bayi semakin banyak mendapatkan ASI. Jadi saat transisi ini lebih banyak ASI gitu daripada formula. Dan secara bertahap bayi hanya mendapatkan ASI ketika pulang. Tetap target kita adalah pemberian ASI. Fase rehabilitasi. Nah, tujuan yang dicapai pada fase ini adalah menurunkan jumlah formula yang diberikan ya. Jadi lambat laun ya akhirnya ASI yang diberikan. Kemudian mempertahankan kenaikan berat badan dan melanjutkan pemberian ASI. Oke. Nah, apa saja sih kemajuan klinis ya yang dinilai dari kenaikan berat badan setiap hari? Nah, ini bila berat badan turun atau tidak naik 3 hari berturut-turut, tetapi bayi tampak lapar, menghabiskan formula yang diberikan, ya, tambahkan 5 mili pada setiap pemberian.
ya. Kalau misalnya nih berat badannya turun, tapi bayinya masih lapar, ya, tambahin 5 mili formula. Ya. Kemudian bila suplementasi formula tidak bertambah selama perawatan, tetapi berat badannya naik, berarti ASI-nya kita tingkatkan, ya. Misalnya formulanya tetap aja nih ke 30 cc misalnya nih dia minum, tapi berat badannya naik, dia sambil minum ASI juga, maka ASI-nya yang kita tingkatkan. Kemudian, maksudnya produksinya ASI-nya pasti meningkat, jadi asupan nutrisinya lebih banyak melalui ASI, sehingga berat badannya naik. Nah, kemudian, bila setelah beberapa hari bayi tidak lagi menghabiskan jatah formulanya, ya, tetapi BB tetap naik, berarti ya ASI-nya meningkat, ya. Asupan ASI meningkat dan bayi mendapat cukup asupan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian bayi ditimbang setiap hari dengan timbangan yang mempunyai ketelitian sampai 10 gram. Nah, berikutnya adalah ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak Woi. Ketika bayi menunjukkan kenaikan berat badan 20 gram per hari, ini adalah kenaikan absolut, ya. Jadi, kenaikan BB 20 gram per hari. Nah, maka kita harus kurangi jumlah formula, mulai dari 1/4, ya, jumlahnya berkurang, kemudian setengah. Bila BB tetap naik, berarti produksi ASI-nya udah banyak. Jadi, lambat laun ASI yang diberikan pada bayi. Nah, bila kenaikan berat badan tetap terjaga selama 2-3 hari, maka pemberian formula dapat dihentikan. Nah, jadinya ASI saja. Bila tidak terjadi kenaikan berat badan, ya, pemberian formulanya ditambah 75%-nya atau 3/4 jatah selama 2-3 hari. Bila kenaikan stabil, pemberian formula dapat dikurangi dan dihentikan, ya. Kemudian rawat bayi beberapa hari berikutnya dengan hanya mendapatkan ASI, ya, untuk memastikan berat badan tetap naik. Jadi kita kasih ASI aja gitu, ya. Dilihat apakah kenaikan berat badannya itu lebih dari 20 gram per hari. Nah, bila ya bayi dapat pulang, ya, atau jalan tanpa melihat beberapa berat badannya ataupun indeks BB atau PB-nya. Nah, kriteria pulang dari rawat inap dan pindah ke layanan rawat jalan untuk bayi yang mendapat ASI. Nah, ini adalah kriterianya: berhasil relaksasi, menghisap efektif, ya, kenaikan berat badannya minimal 20 gram per hari, ini tadi kenaikan absolut, selama 5 hari berturut-turut dengan hanya mengkonsumsi ASI. Tidak ada edem, kondisi klinis baik, ya, tidak ada komplikasi, dan ibu sudah mendapatkan konseling menyusui. Nah, bagaimana untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk, tapi tidak ada kemungkinan pemberian ASI, ya, dan balita gizi buruk lebih dari sama dengan 6 bulan dengan BB kurang dari 4 kilo nilainya. Tujuannya adalah bayi gizi buruk mendapat makanan pengganti yang aman dan sesuai untuk pemulihan gizi, ya. Bayi dipulangkan dengan cara pemberian formula dan pengasuh memahami cara penyiapan dan pemberian formula yang aman. Beda, ya, yang tadi kan pulangnya dengan ASI. Tata laksana, ya, bayi mendapatkan formula F100 yang diencerkan 200 ml per kilogram berat badan per hari atau 2 kali jumlah yang diberikan pada fase stabilisasi untuk pemenuhan kalori, ya, 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, ini di fase rehabilitasi, saya keduluan. Kalau pada fase stabilisasi, ya, beri susu formula bayi F100 yang diencerkan atau F75 bila ada edema, ya. Jumlahnya 130 ml per kilogram berat badan per hari setiap 2-3 jam. Ya, formula dapat diberikan dengan menggunakan cangkir atau teknik drip drop atau NGT. Ini tadi stabilisasi, kemudian pada fase transisi, ya, jumlah formula dinaikkan, ya, jumlah formula dinaikkan sepertiga jumlah yang diberikan pada fase stabilisasi, ya. Kemudian kita beralih ke fase rehabilitasi tadi, ya. Kriterianya, ya, nafsu makan bayi
bayi menghabiskan minimal 90% formula. Kemudian minimal 2 hari berada di fase transisi ini. Kemudian kondisi klinis baik, bayi sadar dan tidak ada komplikasi medis. Oke. Pemantauan ya tidak jauh berbeda ya. Parameternya yang pertama, berat badan ditimbang setiap hari menggunakan alat timbang dengan ketelitian 10G, ya. Derajat demamnya 0 sampai +3, derajat edema maksud saya. Kemudian yang ketiga, kesadaran tanda vital, ya. Suhu, frekuensi napas, nadi diukur minimal 2 kali per hari. Dan yang kita harus catat juga di rekam medik itu gejala klinis, ya, pilek, batuk, muntah, BAB-nya bagaimana, apakah ada dehidrasi, ya, pembesaran hati. Kemudian yang kelima, ya, hal lain yang perlu dicatat misalnya menolak makan, ya, orang tuanya tidak mau pasang NGT juga ditulis, ya. Nah, ini adalah kriteria pindah ke rawat jalan, ya. Bila kondisi klinis baik, bayi sadar, tidak ada komplikasi medis, tidak ada edema, ya. Kemudian tadi berat badan minimal 20 gram per hari atau lebih dari 5 gram per kilogram berat badan per hari selama 5 hari berturut-turut, ya. Kemudian ibu dan bayi mendapatkan akses ke pelayanan rawat jalan. Ibu sudah mendapatkan konseling menyusui dan gizi seimbang, dan ibu sudah mendapatkan konseling cara penyiapan dan pemberian formula ya sesuai dengan umurnya. Ibu atau pengasuh dan keluarga dapat mengakses susu formula untuk terapi gizi secara berkelanjutan ya untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI. Ini adalah kriteria sembuh atau selesai perawatan atau keluar dari semua layanan gizi buruk. Ini yang pertama ya lagi-lagi ya kondisi klinis baik, balita sadar dan tidak ada komplikasi medis. Kenaikan berat badan cukup, tidak ada edema, BB menurut panjang badan atau tinggi badannya lebih dari sama dengan min 2 standar deviasi. Nah, selanjutnya adalah memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi untuk pasien gizi buruk nih biasanya mengalami keterlambatan mental dan perilaku. Ya, kita harus memberikan stimulasi berupa gerak kasar, gerak halus, bicara dengan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Dan stimulasi ini selama 15-30 menit per hari. Ya. Caranya, ya ibunya jangan gendong-gendong terus anaknya, mungkin pada saat di tempat tidur, di miring kanan, miring kiri, gitu ya. Kemudian berbicara dengan anaknya, jadi jangan hanya diam saja ibunya, ya, atau main HP, ya, tapi diajak anaknya berbicara, bercerita, ya. Membacakan cerita juga bisa. Kemudian mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah, ya. Itu dilakukan sejak anak mendapatkan perawatan baik di layanan rawat inap ataupun di layanan rawat jalan. Bila rawat inap, libatkan ibu atau pengasuh untuk merawat anaknya seperti pemberian formula, ya. Kemudian berikan konseling juga cara pemberian makanan balita gizi buruk, ya, dan stimulasi tumbuh kembangnya. Kemudian jangan lupa ingatkan untuk kontrol, ya, sesuai dengan protokol layanan rawat jalan. Kemudian lengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program PPI. Nah, setelah mempelajari materi pokok tentang 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita, kita bisa menyimpulkan bahwa pada balita gizi buruk ada 3 tanda bahaya tadi, ya, dan tanda penting yang harus diperhatikan dan dapat penanganan segera. Kemudian balita gizi buruk memerlukan perawatan dan pengobatan khusus. Nah, ada 4 fase dan 10 langkah perawatan dan pengobatan balita gizi buruk. Ya. Sekian dari saya. Ini selanjutnya ada penugasan ya, Bu Banun atau Pak Ubi. Mungkin penugasan untuk besok pagi ya, Bu Banun ya? Karena besok kan ada penugasan lagi 1. Oke. Iya Pak, tapi penjelasannya hari ini. Silakan biar Bu Banun. Ya, singkat, silakan. Izin, ya. Tapi saya nggak bisa nge-share nih, share screen. Ya. Saya tolong dibantu. Sudah, Bu Banun? Oh, sudah. Oke, siap. Mana ya? Oh, ini.
Selamat sore Bapak Ibu. Ini ada penugasan yang akan dikerjakan. Ada penugasannya yang individu sama ada kelompok. Ini individu ada kasus A sama kasus B. Nanti dikerjakan masing-masing karena ini ada 2 kasus. Nanti ini kabupatennya ada kabupaten apa saja ya? 4 kabupaten ya? Ya Bu, 4 Bu. 4 kabupaten. Jadi Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, sama Palangkaraya. Ya betul Mbak. Bartim, Barsel, Barut, Palangka. Oh iya. Nah ini untuk kasus A, ini saya minta dari Bartim sama Barsel mengerjakan, tapi masing-masing individu. Bartim dan Barsel. Seperti Mbak, untuk semua kasus itu semua kabupaten Mbak, gitu. Ya. Jadi masing-masing nanti mengumpulnya semua kasus A, B, C gitu. Oh gitu. Ini kasus Ya, individu. Jadi untuk kasus A sama kasus B masing-masing mengerjakan. Iya, masing-masing. Soalnya untuk melatih apa ya? Melatih apa biar lebih bisa gitu. Oh, siap. Berarti untuk kasus yang individu dikerjakan semua, jadi 1 orang dapat 2 kasus ya. Jadi kasus A dan kasus B. Di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan perhitungan umur balita pada tiap kunjungan. Jadi ada kunjungan 1, ini umurnya berapa? Kemudian kunjungan kedua umurnya berapa? Kemudian Bapak Ibu juga diminta menentukan status gizi balita. Jadi status gizinya pada kunjungan pertama berapa, bagaimana status gizinya, kemudian kunjungan kedua bagaimana status gizinya. Ini dibandingkan dengan panjang badan ya. Nanti untuk berat badan per tinggi badannya. Tapi untuk berat badan per umurnya bisa ya berdasarkan kunjungan. Tapi kalau untuk berat tinggi badan per umur kayaknya tidak usah aja, karena tinggi badannya hanya satu aja ininya. Jadi nanti berat badan menurut tinggi badan. Nah, untuk lila per umur, nanti bisa. Berat badan, tinggi badan. Oh iya, ini tinggi badan per umurnya bisa ya. Jadi lengkap ya Bapak Ibu. Jadi berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lila menurut umur. Jadi 4 kategori Bapak Ibu bisa mengerjakan. Kemudian Bapak Ibu melakukan identifikasi gejala klinis berdasarkan edema ini. Nanti bagaimana kondisinya balita yang dinilai. Sama dengan yang B, menghitung usia, kemudian menghitung status gizinya berdasarkan kategori berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, sama lila menurut umur, dan juga menilai kondisi klinis. Kemudian kalau yang secara kelompok ini dibagi puskesmas ya. Betul Bu Nilu? Ya, benar. Ya, dibagi per puskesmas. Ada berapa puskesmas kita? 10 kelompok. 10 kelompok. 10 ya. Nah, berarti ada pembagiannya enggak? Kelompok 1, 2, 3, 4 gitu Bu Nilu? Enggak. Nanti ya, belum dilihat lagi absennya. Nah, nanti mungkin kita bisa bagi ya, kelompok 1 sampai 5 itu di kasus A, kelompok 6 sampai 10 di kasus C. Mungkin di WA grup saja sampaikan oleh Bu Niluh lah untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa begitu. Mungkin gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang punya kelompok di sini sama, jadi perhitungan usia, status gizi, dan juga gejala klinis. Tapi di sini juga diminta tindak lanjut dari Bapak Ibu, apakah misalnya balita tersebut harus rawat inap atau rawat jalan begitu. Izin Ibu Banun bertanya Bu. Ya Bu.
Saya dari Puskesmas Ampah, Bu. Izin, Bu. Ini tugasnya kapan dikumpul, Bu? Besok ya? Besok kita presentasikan, Bu, pagi, sesuai jadwal. Jadi dikerjakan malam ini ya, Bu. Minta tolong, Bu, kalau bisa minta slide yang tadi, Bu. Oh, slide-nya ini sudah di itu, Bu, sudah di Oh iya. Apa di Sudah, Bu. Iya. Maaf, Bu. Classroom. Sudah dikirim. Ya, oke. Silahkan dicek ya, Bapak Ibu semua. Ya, makasih, Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Cukup jelas penugasannya? Ya, baik. Kalau sudah cukup jelas, jadi besok pagi Bapak dan Ibu kita akan presentasikan ya, Bu Manun, Dr. Desi ya, hasil diskusinya. Ya, Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada yang kita diskusikan, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua fasilitator kita, Ibu Dr. Desi dan Ibu Manun ya. Dan besok kita akan bertemu pukul 7.45 ya, Bapak dan Ibu. 7.45 sudah ada di Zoom meeting. Kita refleksi dulu 15 menit ya. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Falat siapa yang bertugas. Ya kan. Kalau saran saya sih per kabupaten aja, Dok. Ya kan, Dok, kabupaten mana dulu? Ya kan. Supaya nanti ini saya buat per absen ya. Oke, terserah Dr. Falat deh, terserah ketua. Oke. Sudah di per absennya nanti saya tugas Ya. 123 kan fasilitas Oke, 31. siap. Oke, baik. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, demikian sesi kita pada hari yang pertama ini. Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu tetap menjaga kesehatan. Walaupun nanti Bapak dan Ibu melanjutkan diskusi mungkin nanti kita sore atau malam nanti tetap jaga kondisi ya Bapak dan Ibu, karena waktu pelatihan itu cukup panjang. Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu mengatur sebaik mungkin bagaimana waktu istirahat dan juga waktu Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan. Ya, kalau memang tidak ada lagi, izinkan saya untuk menutup sesi kita pada hari ini, ya kan? Dengan doa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok pagi 7.45 ya. Ya, kita ketemu lagi dengan Dr. Desi dan Bu Banun besok pagi. Oke, terima kasih. Silakan kalau ingin live ya, atau kalau mau masih diskusi kami silakan juga. Yuk, sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.